Perjuangan masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam video kali ini saya melanjutkan video-video saya sebelumnya. Saya akan membahas post-test dari long main preparation for the TOEFL test yang Anda bisa cari di toko buku tentang bukunya long main ini. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membedah soalnya long main, soal nomor 7 sampai nomor 9. Seperti biasanya sebelum Anda menonton video saya sampai terakhir, Anda bisa tulis latihannya dulu, kemudian Anda bisa mencoba untuk melakukan analisis seperti yang saya lakukan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui dalam video kali ini materi adalah belajar listening ya. Kita akan belajar listening. Dan soalnya ini adalah post testnya. Jadi post test itu adalah soal akhirnya long man. Oke, di sini saya akan membahas soal nomor 7 sampai nomor 9. Nah, oke. Dan saya tidak menyediakan audio recordnya. Saya cuma membahas latihannya plus strateginya. Nah, oke. Di sini ini adalah bentuk short conversation. Ada percakapan pendek antara dua orang, woman sama man. Nah, terus ditanyakan oleh narator. Biasanya ini adalah soalnya ada 30 di bagian pertama. Oke, langsung kita bahas soal nomor 7. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, Professor Michael's lecture certainly went on and on for quite some time. Man merespon, I thought he was never going to finish. Narator menanyakan, what does the man imply about the lecture? Apa yang laki-laki itu maksud tentang kuliahnya? Di sini adalah man. The man ini adalah respon speaker kedua. Anda harus fokus pada respon speaker keduanya yaitu laki-laki. Lah, di sini kenapa pertanyaannya adalah selalu respon speaker kedua? Karena tujuan dari pembuatan soal ini adalah untuk menguji pemahaman Anda. Oke, man merespon, I thought he was never going to finish. Saya pikir dianya ini adalah Profesor Michael itu tidak akan selesai. Ini percakapan antara dua orang woman ini saling berkaitan. Jadi Profesor Michael's lecture certainly went on and on. Jadi berlangsung secara terus menerus for quite some time. Jadi nggak selesai sih kuliahnya Profesor Michael di sini. Biasanya ngomong sambil lihat jam. Kalau mahasiswa Anda jadi dosen ya, lihat mahasiswanya kok nggak selesai sih. Nah, ini sama dengan biasanya mahasiswanya boring atau mahasiswanya bosan atau mahasiswanya ingin melakukan hal yang lain. Nah, di sini ini jawabannya yang mana? Jawaban yang A. It was incomplete. Banyak kuliah itu belum berakhir. Ini salah. Maksud dari I thought he was never going to finish di sini kuliahnya kok nggak selesai ya gitu. Mungkin karena bosan. Karena kalau ngajarnya enak itu nggak kerasa. Tapi kalau ngajarnya membosankan, 1 jam duduk itu sudah capek sekali ya. Jawaban yang B, it finish on time. Ini salah. Kenapa? Karena di situ never going to finish. Never going to finish artinya nggak selesai sih gitu kan. Jawaban yang C, it was about honor. Ini juga salah. Jawaban yang benar yang mana, Sir? It was too long. Jadi kuliahnya itu terlalu panjang. Kenapa? Karena membosankan. Seperti Anda ketika Anda mungkin bercakap-cakap atau berdiskusi dengan pacar Anda apel gitu, 2 jam nggak kerasa. Kenapa? Karena Anda menikmatinya. Tapi kalau Anda tidak menikmatinya 10 menit aja itu terasa lama. Jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi di sini I thought he was never going to finish. Di sini adalah it was too long. Ini terlalu lama, terlalu panjang. Lah, di sini ini tekniknya apa, Sir? Ini tekniknya adalah restatement. Nah, restatement. Kalau di buku belajar listening TOEFL dari nol, ini buku ketiga saya,
belajar listening TOEFL dari nol ini yang full tips and tricks latihan dan pembahasan di sini adalah ini polanya pola restatement. Apa sir pola restatement itu sir? Pola restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Nah, di sini kata I thought he was never going to finish. Saya pikir bahwasanya dia tidak akan selesai atau tidak akan selesai. Sama dengan ini kuliahnya terlalu lama. Ini membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda. Kemudian soal yang nomor 8. Man, you don't have the notes from yesterday physics class. Okay. You don't have the notes from yesterday's physics class. Sebenarnya ini adalah bentuk pertanyaan tapi menggunakan intonasi. Makanya kalimatnya seperti pernyataan tapi sesungguhnya di sini adalah pertanyaan. Bukankah kamu memiliki catatan kuliah fisika kemarin? Woman merespon, no I don't. Tidak, saya tidak memiliki. Do you think I could borrow yours? Apakah kamu berpikir bahwasanya saya bisa meminjam catatanmu? Nah, narator menanyakan, what does the woman mean? Maksud dari perempuan ini apa? Perempuan tadi mengatakan, saya tidak memiliki catatan di kuliah fisika kemarin. Apakah saya bisa meminjam catatanmu? Do you think I could borrow yours? Apakah kamu berpikir apakah aku bisa meminjam catatanmu? Nah, berarti sama dengan woman di sini needs the man's note. Ya, jadi perempuan di sini membutuhkan catatannya laki-laki. Nah, ini tekniknya apa, sir? Ini tekniknya juga restatement. Pertanyaannya, kenapa kok restatement, sir? Lagi-lagi saya katakan, ini untuk menguji pemahaman Anda. Karena untuk menguji pemahaman Anda, ini biasanya dengan teknik sinonim, dengan teknik restatement. Kalau di buku konsep belajar listening TOEFL dari nol sudah saya jelaskan lengkap. Lah, jawabannya yang she needs to use the man's note. Dia membutuhkan untuk menggunakan catatannya laki-laki. Jawabannya yang benar adalah yang A. Jawaban yang B. Yesterday's physics class was quiet. Ini juga ini kaitannya dengan catatan ini kan, nggak nyambung gitu. Terus jawaban yang C. She took some very good notes in the physics class. Dia tidak punya catatan. Ini berarti salah. Kalau yang C ini dia mencatat dengan sangat bagus itu. Very good note in the physics class. Berarti dia mencatat dengan sangat bagus. Kenyataannya dia apa? Kenyataannya dia tidak mencatat itu. Makanya dia pinjam catatannya laki-laki itu. Jawaban yang C salah. Jawaban yang D. She would like to lend the man her note. Dia tidak mencatat, yang mencatat laki-laki dan dia ingin meminjam kepada laki-laki. Kalau yang D ini salah. Kenapa? Ini kebalikannya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, mudah sekali. Soal terakhir yang nomor 9. Percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, you said that you wanted to go shopping this afternoon. Kamu mengatakan kamu ingin pergi belanja sore ini. Terus woman, what do you want to get? Apa yang ingin kamu dapatkan? Woman merespon, I think I would like to get my dad new wallet for his birthday. Saya pikir saya akan get ini diartikan mendapatkan atau bisa diartikan membeli. Get ini adalah light verb. Jadi verb yang ringan. Maksudnya artinya itu berdasarkan konteksnya. I think I would like to get. Saya pikir saya ingin mendapatkan. Saya akan my dad a new wallet for his birthday. Artinya perempuan ini ingin membeli sebuah dompet baru untuk ayahnya untuk hadiah ulang tahunnya. Artinya di sini perempuan ingin membeli dompet baru untuk ayahnya untuk sebagai hadiah ulang tahun. Nah, terus jawaban yang A. It's her birthday today. Ini ulang tahunnya siapa?
Ini ulang tahunnya ayahnya, bukan ulang tahunnya dia. Karena ayahnya ulang tahun, dia mencarikan dompet baru untuk hadiah ulang tahunnya. Jawaban yang A salah. Oke, jawaban she's looking for a birthday gift. Dia sedang mencari hadiah ulang tahun. Jawabannya yang benar yang B. Oke, jawaban yang C. She wants to go shopping with her dad. Dia ingin pergi belanja dengan ayahnya. Oh tidak, dia mencari dompet untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Ini salah. Jawabannya D. She wants a new wallet for herself. Dia ingin dompet baru untuk dirinya sendiri. Ini salah. Jawabannya yang B. Nah, soal ini soalnya adalah kalau di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, ini babnya adalah Anda harus paham siapa melakukan apa. Siapa melakukan apa? Lah, siapa melakukan apa? Anda harus paham ini karena di sini ada double subjek, ada pelakunya double. Anda harus paham ini siapa yang melakukan apa. Nah, di sini. Di sini I think I would like to get my dad a new wallet. Jadi perempuan ingin membeli dompet untuk ayahnya. Yang beli adalah perempuan. Untuk siapa? Untuk ayahnya. Untuk apa? Untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Jadi yang membeli adalah dia untuk ayahnya. Untuk apa? Hadiah ulang tahun ayahnya. Lah, kalau di sini jawaban yang D, Anda kalau nggak paham siapa melakukan apa, di sini she wants a new wallet for herself. Ini jadi dia ingin membeli dompet baru untuknya. Ini bukan untuknya, tapi untuk siapa? Untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Kalau Anda nggak paham siapa melakukan apa, ini Anda pasti melakukan kesalahan. Jawabannya C. She wants to go shopping with her dad. Dia tidak pergi bersama dengan ayahnya. Dia hanya ingin mencari dompet untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Anda harus paham siapa melakukan apa di soal nomor 9 ini. Kalau di Belajar Listening TOEFL dari Nol ini sudah lengkap. Maka dari itu Anda bisa pesan sekarang juga Belajar Listening TOEFL dari Nol. Informasinya ini hanya untuk 50 pembeli saja. Jika Anda membeli buku Belajar Listening TOEFL dari Nol dan konsep belajar TOEFL dari Nol, Anda akan dapat bonus belajar vocabulary TOEFL dari Nol. Ini hanya untuk 50 buku saja. Maka ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan buku-buku yang saya tulis ini, jadi ketiga buku ini semuanya ada video materinya. Jadi ada video materinya. Setelah Anda menonton materi dari saya, kemudian Anda kerjakan latihannya. Ketika setelah mengerjakan latihannya, Anda bisa tonton pembahasannya. Jadi semakin mudah untuk belajar dimanapun Anda berada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan. Dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian, terima kasih.